이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dalam video kali ini kita akan membahas yang namanya unsur intrinsik prosa fiksi. Simak videonya ya guys. Unsur intrinsik merupakan bahan penyusun karya sastra yang bersumber dari karya itu sendiri. Unsur intrinsik harus ada dalam sebuah karya. Apabila salah satu unsur tidak dicantumkan, maka tulisan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sebuah karya sastra. Yang termasuk dalam unsur intrinsik itu sendiri meliputi yang pertama yaitu tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan diksi. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan utama atau gagasan sentral penulis dalam karya yang dibuatnya, berdasarkan tujuan-tujuannya yang hendak disampaikan oleh penyair atau penulis. Yang kedua yaitu ada alur. Alur adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat dan disusun secara kronologis. Penerapan alur sangat penting karena alur adalah struktur rangkaian peristiwa yang menggerakkan jelasan cerita. Yang ketiga yaitu ada penokohan. Menurut Jones, penokohan adalah penggambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Sedangkan Sujiman menyebutkan bahwa penokohan merupakan penyajian watak tokoh, pencipta citra tokoh. Yang keempat yaitu ada amanat. Amanat adalah pesan kebaikan yang disampaikan pengarang melalui cerita. Amanat ini sendiri sangat berhubungan dengan sebab akibat. Amanat dapat kita petik dari yang kita pelajari untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu dalam pembuatan puisi menjadi suatu karya yang utuh, amanat sangatlah penting. Yang kelima adalah latar. Dikutip dari buku Pengkajian Prosa Fiksi edisi revisi 2017 karya Andri Wicaksono, latar adalah bagian cerita atau landas tumpu yang mengacu pada masalah, tempat dan waktu terjadinya peristiwa, serta lingkungan sosial yang menggambarkan untuk menghidupkan peristiwa. Latar itu sendiri dapat dikategorikan dalam 3 bagian, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat adalah hal yang berkaitan dengan masalah geografis, latar waktu berkaitan dengan masalah historis, dan latar sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Yang keenam yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah cara sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan cara dan atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi. Dengan demikian, sudut pandang pada hakikatnya merupakan strategi, teknik, siasat yang secara sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. Nah, yang terakhir yaitu diksi. Diksi bukan hanya berarti pilih memilih kata. Pengertiannya jauh lebih luas daripada itu. Istilah ini bukan hanya dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang perlu dipakai untuk mengungkapkan suatu gagasan atau menceritakan suatu peristiwa, melainkan juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.